Perkenalkan, nama saya Afun Siddiq Muhsinin. Saya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan sharing-sharing ya teman-teman tentang akhlak dalam keluarga. Oke, di sini nanti kita akan berbagi pengalaman, berbagi materi, saling sharing tentang apa sih itu akhlak dalam keluarga, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi dalam keluarga, dan apa sih dalam keluarga itu. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja cus dalam materinya. Oke, ciao. Oke, baik teman-teman, kita sudah ada dalam materi pembahasan tentang akhlak dalam keluarga. Di sini teman-teman, kita memiliki beberapa subbab ya. Yang pertama adalah apa sih itu akhlak dalam keluarga? Dan yang kedua, faktor-faktor akhlak dalam keluarga. Subbab yang ketiga, hak dan kewajiban suami dan istri. Yang keempat, peran anak dalam keluarga. Dan yang terakhir adalah simpulan. Oke, kita langsung masuk ke dalam subbab yang pertama, kedua, dan seterusnya. Kita langsung lanjut saja teman-teman. Oke, di sini kita mendapatkan subbab yang pertama, yaitu tentang apa sih itu akhlak dalam keluarga. Akhlak dalam keluarga adalah sebuah keharmonisan keluarga sangat diharapkan dalam suatu keluarga, yaitu saling membutuhkan, saling membantu, dan lain-lain, dan dapat mengembangkan potensi diri dan bisa menjadi sebuah keluarga yang harmonis. Dengan demikian, diharapkan upaya orang tua untuk membantu anak menginternalisasi nilai-nilai moral dan dapat terwujud dengan baik. Oke, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam membangun akhlak dalam keluarga sebagai berikut. Yang pertama, memilih pasangan hidup. Dalam ajaran agama Islam, terdapat 4 macam kriteria umum dalam menentukan pasangan hidup seseorang. Menentukan pasangan hidup itu tidaklah cukup hanya dengan modal cinta semata, melainkan terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang bila ingin pasangan hidup yang dapat membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Maka ikutilah bimbingan yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang beberapa kriteria yang dapat dipakai oleh seorang laki-laki dalam menentukan pasangan hidupnya, agar kita bisa memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, seseorang wanita dinikahi berdasarkan 4 pertimbangan, karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Peganglah yang memiliki agama, niscaya kedua tanganmu akan terlepas. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Faktor-faktor akhlak dalam keluarga yang kedua yaitu adalah melakukan pernikahan teman-teman. Nikah adalah akad yang menghalalkan pasangan suami istri untuk saling menikmati satu sama lain. Surat An-Nur menetapkan hukum bagi orang-orang yang tidak menjaga kemaluannya, yaitu berzina wanita, berzina laki-laki, dan apa yang berhubungan dengannya. Seperti menuduh orang berbuat zina, keharusannya menutup mata terhadap hal-hal yang ada hubungannya dengan perbuatan zina, menyuruh orang-orang yang tidak sanggup melakukan pernikahan dan menahan diri, dan sebagainya. Di sini ada hadis yaitu tentang menikah teman-teman ya, yaitu di Quran Surat An-Nur ayat 32, dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak atau yang berlayak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki, hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin
Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Lanjut. Subbab yang ketiga teman-teman, yaitu tentang hak kewajiban suami dan istri. Subbab A yaitu kewajiban suami kepada istri antara lain, yaitu satu, yang pasti mahar. Yang kedua, menafkahi istri. Yang ketiga adalah ihsan al-arsyah, artinya bergaul dengan istri dengan cara sebaik-baiknya. Yang keempat, membimbing. Oke, kita lanjut, yaitu tentang hak kewajiban seorang istri kepada suami. Kebalikannya, yaitu patuh pada suami. Yang kedua, ihsan al-arsyah, istri terhadap suaminya antara lain dalam bentuk menerima pemberian suami dengan rasa puas dan terima kasih. Yang poin terakhir yaitu mau dibimbing suami. Itu sebuah kewajiban ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Peran anak dalam keluarga. Peran anak dalam kedua orang tua teman-teman, yaitu mengikuti keinginan orang tua, itu pasti. Dan yang kedua, memuliakan orang tua, itu wajib. Dan yang ketiga, membantu kesediaan orang tua secara fisik maupun material. Dan yang keempat, yang terakhir pasti mendoakan orang tua teman-teman. Oke, yaitu yang kelima adalah simbolan. Nanti simbolannya secara langsung saja teman-teman ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah melihat tadi materi ya tentang akhlak dalam keluarga. Oke, banyak sekali materi-materi yang kita ketahui tadi tentang bagaimana akhlak itu sendiri, faktor-faktor apa sih akhlak dalam keluarga itu, peran anak dalam keluarga seperti itu. Saya di sini akan menggarisbawahi teman-teman ya tentang kesimpulan dari materi tersebut. Yang pertama yaitu adalah dasar dari sebuah hubungan ya teman-teman. Saya pernah membaca dulu, mendapatkan sebuah kata-kata seperti ini. Pasangan hidup itu adalah pasangan yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan atau kriteriakan. Karena pasangan yang kamu butuhkan itu, dia pasti satu, akan melengkapi kelemahan kamu, kekurangan kamu, baik jeleknya kamu, dia pasti akan terima. Kalau pasangan yang kamu kriteriakan, mungkin tentu tidak. Di sini sudah jelas ya teman-teman, bahwa kita memilih pasangan itu harus selektif ya, baik itu dari segi emosional maupun dari segi yang lain lah. Salah satu contohnya baik keyakinan, perilaku dan sifat seperti itu. Jadi menurut saya kita memilih pasangan itu memang harus dari yang kita butuhkan, bukan kita kriteriakan. Oke, itu tentang memilih pasangan itu. Bagaimana dengan sebuah keharmonisan keluarga? Apakah itu bisa? Menurut saya sih keharmonisan dalam keluarga itu tidak ada teman-teman. Kita selalu harmonis terus itu tidak mungkin. Tapi kita bagaimana menyikapi sebuah masalah dengan keharmonisan. Salah satu contohnya, bila kita ada masalah, misal suami kerja capek, ternyata di kantor ada masalah yang lain-lain, ternyata dilimpahkan di rumah, seorang istri harus bisa menyikapinya itu dengan cara misal bersenyum, memberi semangat, bersyukur, dan memberi apa yang diwajibkan istri kepada suami. Seperti itu teman-teman. Untuk itu kita harus bisa gimana ya,
sebuah keluarga itu harus bisa saling menghargai, memaklumi, dan bisa menjadi support system. Itu yang penting. Ketika support system dalam keluarga itu sangat penting. Dan juga kita tadi juga mendapatkan tentang hak dan kewajiban, kalau nggak salah, hak kewajiban suami terhadap istri, yaitu banyak tadi. Contohnya salah satunya menafkahi, dan yang kedua memimpin. Suami itu wajib memimpin, teman-teman. Jangan sampai kita dipimpin istri, itu kebalik. Dan yang kedua adalah kewajiban seorang istri kepada suami. Dan salah satu contohnya tadi yaitu tentang memberikan kata-kata terima kasih kepada suami, dimana suami itu sudah lelah bekerja selama beberapa bulan, dan seorang istri mendapatkan gaji dari suami, dan kita jangan sampai ngersolo. Kalau kata orang Jawa itu, kok dapat segini sih, itu tidak boleh untuk seorang istri, karena itu tidak mensyukuri nikmatnya hidup. Menurut saya seperti itu. Dan poin yang ketiga tadi tentang peran anak dalam keluarga. Ini sangat penting, teman-teman. Kebanyakan anak itu pasti kayak mengentengkan gitu loh, gimana kerja payah seorang orang tua kepada kita. Itu tidak boleh, teman-teman ya. Dan poin pertama yaitu menghargai, menghormati orang tua. Itu sangat penting bagi kita seorang anak kepada orang tua. Dan yang kedua tadi, membantu support system kepada orang tua, memberi semangat dan memberi semangat baik itu fisik ataupun materi tadi. Dan yang ketiga, mendoakan. Ini mungkin ya sengaja orang tua itu sangat penting diwajibkan kayak berat, tapi itu adalah hal yang harus kita lakukan. Itu wajib, teman-teman. Oke, mungkin dalam hal ini saya bisa menggarisbesari, teman-teman ya, keharmonisan itu adalah suatu upaya kita membangun, menciptakan dalam suatu keluarga, dimana keluarga itu bisa harmonis bila kita itu saling menghargai tadi, teman-teman. Baik itu anak, baik itu istri, baik itu suami. Dalam hal ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa keharmonisan benar harus kita buat, bukan kita hanya berpasrah pada yang di atas. Tiba-tiba datang sendiri itu tidak mungkin, tapi kita berusaha membuat sebuah keharmonisan itu sendiri. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sharing materi kali ini tentang akhlak dalam keluarga. Bila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf yang sangat besar, karena kita di sini sama-sama belajar. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.